Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan berjelajah ke negara Cina dan akan belajar Wing Chun dari kakak angkat saya, yaitu Donnie Yen. Dan beliau berpesan babakan alur Ip Man 4 2019. Saya tidak bisa menolaknya karena sangat-sangat keren, seru filmnya. Apalagi saya yang membawakannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Beberapa tahun setelah kepergian istrinya, Ip Man didiagnosis menderita kanker tenggorokan karena kebanyakan merokok. Ia mulai sejak masih muda. Dokter menyarankan Ip Man untuk menjalani kemoterapi, tapi Ip Man menolak karena ia ingin meninggal secara alami seperti istri tercintanya. Scene kemudian menampilkan seorang pria dari Amerika bernama Billy yang mengunjungi padepokan Wing Chun miliknya Ip Man. Di sana, Billy bertemu dengan murid-muridnya Ip Man, yang entah mengapa tidak menyambut Billy dengan baik. Hal itu membuat Billy kesal dan melawan salah satu murid dengan gerakan yang sama dengan jurus Wing Chun. Untungnya, perkelahian itu kemudian dipisahkan oleh Ip Man. Bukannya marah, Billy langsung memeluk Ip Man. Billy lalu memperkenalkan dirinya sebagai murid Bruce Lee yang kini tinggal di Amerika. Ia juga mengungkapkan bahwa Bruce Lee mengirim dirinya ke sini hanya untuk mengundang Ip Man ke sana untuk menonton pertarungan Wing Chun PS Karate. Billy memberikan Ip Man tiket penerbangan dan buku panduan kungfu terlaris di Amerika yang ditulis oleh Bruce Lee. Namun sayangnya Ip Man menolak karena ia tak punya banyak waktu. Tetapi Billy tetap meninggalkan tiketnya. Siapa tahu guru Ip Man berubah pikiran. Sementara itu, di sekolah menengah atas SMA lah, putra kedua Ip Man bernama Ip Ching terlihat menjalani hobinya, yaitu berkelahi, sparring lah dengan teman sekelasnya, dan berakhir meninggalkan luka serius di wajah lawannya. Akibat hobinya ini, kepala sekolah pun memanggil Ip Man untuk mengadu tentang perilaku putranya, di mana ternyata Ip Ching sering berkelahi dengan anak laki-laki lain dan muak dengan perilakunya. Kemudian kepala sekolah mengeluarkan Ip Ching dari sekolah dan menyarankan Ip Man untuk mengirim anaknya ke barak militer ke luar negeri karena tidak ada sekolah lain di Tiongkok yang sekarang menerimanya pada saat ini. Ketika berada di puskesmas atau klinik untuk mengobati lukanya Ip Ching, Ip Man bertemu seorang dokter yang mengaku lulusan sekolah luar negeri. Ia menyadari sekolah di luar negeri bisa membuat seseorang menjadi sukses. Ip Man pun berniat untuk mengirim Ip Ching ke sana. Pada malam harinya, Ip Man memanggil sahabat baiknya yaitu Pat Chow untuk menjaga anaknya selagi dirinya pergi ke luar negeri. Ip Ching yang mengetahui rencana ayahnya memprotes dan mengatakan kalau ia hanya ingin tinggal di Cina dan belajar kungfu seperti sang ayah. Ketika Ip Ching marah-marah dan membawa nama ibunya yang sudah meninggal, Ip Man langsung menampar Ip Ching. Dan dari sinilah Ip Ching sangat membenci ayahnya. Di keesokan harinya, Ip Man terbang ke Amerika untuk mencari sekolah yang bagus untuk putranya. Sesampainya di sana, Ip Man dijemput oleh temannya yaitu Khan, yang kini menjadi direktur percetakan koran di San Francisco. Khan kemudian mengantar Ip Man ke Asosiasi Kebijakan Tiongkok yang terletak di Pacinan, sebuah pemukiman yang hanya ditinggali oleh bangsa Tionghoa. Asosiasi Kebijakan Tiongkok itu sendiri merupakan organisasi yang mewakili dan melayani kepentingan masyarakat seperti memberi bantuan kepada imigran Tiongkok keturunan, mempromosikan pelestarian budaya, dan membina keharmonisan sosial. Ip Man kemudian dipertemukan dengan anggota AKT-48 yang salah satunya ternyata ada Master Lu. Ip Man kemudian menjelaskan tujuannya datang ke sini, yaitu Ip Man meminta surat izin dari pimpinan asosiasi yang bernama Master Wan. Namun bukannya menyambut dengan baik, Master Wan malah menyindir Ip Man karena muridnya Bruce Lee sedang mengajarkan kungfu kepada orang asing. Tidak hanya itu, Bruce Lee juga telah menulis buku panduan kungfu dalam bahasa Inggris. Tentu saja hal ini membuat Master Wan takut tentang orang-orang asing yang akan menggunakan keterampilan kungfunya untuk melawan mereka di masa depan. Namun, Ip Man justru menjelaskan bahwa Bruce Lee telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu mengenalkan budaya Cina ke luar negeri. Master Wan yang tak terima lalu mendorong kaca meja ke arah Ip Man, yang kemudian dibalas oleh Ip Man sampai kaca tersebut pecah. Karena kedatangannya tak diinginkan, Ip Man pun pergi dari sana. Setibanya di tempat penginapan, Ip Man lalu menelpon putranya melalui telepon berbayar. Tapi sayangnya yang mengangkat telepon
adalah Patso. Patso mengatakan kepada Ip Man bahwa Ip Ching menolak untuk berbicara dengannya. Shin lalu berpindah ke Master Wan yang sedang melatih putrinya yang bernama Yonah. Namun sebenarnya Yonah tidak tertarik pada seni bela diri ayahnya dan malah ingin menjadi pemandu sorak-sorah atau cheerleader lah. Keesokan paginya, Khan mengajak Ip Man untuk menemui temannya untuk meminta membuatkan surat izin untuk putranya. Namun sayangnya teman Khan menolak karena ia sudah menerima banyak sekali surat untuk orang Cina yang sama sekali tidak diketahui riwayat asal-usulnya. Karena tak mendapatkan hasilnya, Ip Man pun memilih pergi ke turnamen karate untuk menonton muridnya Bruce Lee yang kini sedang menjadi top global. Kalau sekarang mah viral lah. Di sana, Bruce Lee mendemonstrasikan gerakan kungfunya kepada ribuan penonton, yang tentu saja membuat guru Ip Man sangat bangga, top pokoknya. Namun tidak bagi para karate bela diri yang ada di sana, yang merasa bela diri mereka direndahkan oleh Bruce Lee. Setelah pertunjukan selesai, Bruce Lee mengajak guru Ip Man untuk ngopi di sebuah kafe, di mana di sana guru Ip Man meminta bantuan Bruce Lee untuk membuatkannya surat izin sekolah untuk putranya, yang kemudian dijawab oleh Bruce Lee bahwa hal itu perkara yang sangat mudah karena ia memiliki murid yang berprofesi sebagai pengacara terbaik di Amerika. Ip Man lalu diperkenalkan dengan para murid Bruce Lee yang lainnya, yang kebanyakannya murid Bruce Lee adalah orang penting termasuk Wu yang merupakan staf marinir AS. Di saat itu juga sekelompok siswa karate datang dan menantang Bruce Lee bertarung. Tentu saja Bruce Lee menerimanya dan membawa mereka ke jalanan. Bruce Lee kemudian menunjukkan kemampuannya kepada sang guru dengan melawan 3 karate sekaligus. Dan setelah mengalahkannya, Bruce Lee ditantang lagi oleh salah satu karate pemegang sabuk hitam dan mengajaknya duel di dalam gang. Tanpa pikir panjang, Bruce Lee pun langsung menghajar karate tersebut. Di tengah duel, karate tersebut mengeluarkan double stick untuk melawan Bruce Lee. Namun Bruce Lee merebutnya dan malah lebih jago dalam memainkan double stick tersebut. Keesokan harinya, Ip Man pergi ke sekolah swasta dengan membawa dokumen transfer yang dibuatkan oleh murid Bruce Lee, yang mana sekolah tersebut ternyata menjadi tempat belajar Yonah Putri, ketua Master Wan. Di hari itu juga Yonah terpilih menjadi ketua sorak-sorahai atau cheerleader lah, yang membuat siswi saingannya Yonah yang bernama Becky kesal karena sepertinya dirinya lah yang layak untuk menempati ketua tersebut. Ip Man kemudian bertemu dengan kepala sekolah yang terkagum-kagum melihat surat izin pindah milik Ip Man. Namun meskipun begitu, Ip Man harus membuat surat izin dari ketua AKT terlebih dahulu agar bisa diterima. Si Capsek lalu memberi Ip Man pilihan alternatif, yaitu menyumbangkan $10.000 AS ke sekolah agar putra Ip Man bisa langsung ke sekolah tersebut tanpa harus melalui apapun. Aduh, kayak di negara Konoha aja. Tentu saja Ip Man bengong karena ia tak memiliki uang sebanyak itu. Saat jam sekolah selesai, Yonah tiba-tiba dihadang oleh geng cabe-cabean yang dipimpin oleh pacar Becky. Kemudian mereka membuli dan memotong rambut Yonah sebagai akibat jika Yonah menjadi ketua cheerleader. Yonah lalu melakukan perlawanan sampai membuat wajah Becky tergores gunting. Ketika Yonah hendak dihajar, Ip Man datang dan langsung menghajar para pembuli tersebut.
Singkat cerita, setelah tiba di rumah, Becky mengadu kepada ibunya tentang kejadian tadi. Si ibu yang melihat anaknya terluka kemudian menelepon suaminya yang bekerja sebagai petugas imigrasi dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Sementara itu, Yona membawa Ipman ke rumahnya dan mencoba untuk berbicara dengan ayahnya tentang izin pindah sekolah anak gurunya Ipman. Akan tetapi, Master Wan menghiraukannya dan malah memarahi Yona yang lagi-lagi berantem dengan orang Amerika. Hal inilah yang membuat Master Wan sangat membenci orang Amerika. Ipman kemudian mencoba membela Yona karena ia tak bersalah, namun Master Wan malah menantangnya untuk bertarung. Tanpa pikir panjang, Ipman pun menerima tantangan tersebut dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, tiba-tiba perabotan rumah Master Wan pada ambruk. Rupa-rupanya wilayah tersebut sedang diterjang gempa. Setelah situasi menjadi tenang, Ipman memilih pergi dan mengungkapkan kalau tujuannya ke sini hanya untuk mengantarkan Yona, bukan untuk meminta surat izin. Di keesokan harinya, murid Bruce Lee yaitu Sersan Wu membawa boneka kayu kumpu ke dalam markasnya untuk memperkenalkan seni bela diri Cina kepada prajurit yang ada di sana. Namun, seorang sersan yang bernama Berton malah melarang keras bahwa program karate yang saat ini ia pegang jauh lebih unggul daripada seni bela diri yang lainnya. Untuk membuktikan keunggulan karatenya, Berton pun menyuruh Wu melawan instruktur karatenya yang bernama Colin. Tentu saja Wu menerima tantangan tersebut dan mencoba menampilkan jurus Wing Chun terbaik untuk mengalahkan Colin. Namun tentu saja Wu kalah telak dengan Colin yang memiliki power di atas Wu. Di sisi lain, Yonah mendatangi Ipman untuk memberikan surat izin akomodasi untuk Ipman. Tetapi Ipman langsung merobeknya karena dia tahu kalau Yonah membuat surat ini tanpa sepengetahuan ayahnya. Yonah kemudian curhat tentang ayahnya yang memaksa Yonah agar tampil di festival Cina dengan jurus Tai Chi. Yonah mengaku sangat kesal karena ia sama sekali tak menyukai kungfu. Ipman pun memberi saran kepada Yonah agar menampilkan apa yang ia suka, yaitu sorak-sorai atau cheerleader lah. Sementara itu, ayah Becky yang bernama Andre akhirnya pulang ke rumah. Ia sangat marah melihat anak gadisnya terluka dan memutuskan untuk membalaskan dendam anaknya kepada Master Wan. Di markas marinir, Sersan Wu menunjukkan video kungfu Bruce Lee kepada atasannya, hingga membuatnya terkesan. Komandan perintahkan Wu dan Berton untuk mempelajari dan memberi Wu izin untuk pergi ke festival Tiongkok untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kungfu yang jika bagus akan dijadikan program untuk marinir. Berton yang mengetahui kabar ini pun marah. Ia memerintahkan Colin untuk menghajar para master kungfu di festival agar Wu tidak memiliki bukti riset untuk komandannya. Malam festival pun telah tiba. Ipman hadir di sana sedang Wu sibuk merekam acara tersebut. Sementara itu, Master Wan yang tengah sibuk membuat dokumen, tiba-tiba Andre dan anak buahnya datang termasuk Billy. Andre lalu menangkap Master Wan dengan tuduhan membiarkan imigran ilegal Tiongkok tinggal di Pacinan. Gak lama kemudian, Colin tiba di festival dan menantang para master kungfu di sana. Colin lalu mulai melawan para master dan berhasil mengalahkannya satu persatu. Ketika Colin hendak menyerang master wanita, Ipman turun tangan untuk mengalahkannya. Keduanya lalu mulai bertarung. Dengan serangan yang sangat kuat, Ipman berhasil mengalahkan Colin dan membuat semua orang senang.
Ketika orang-orang di festival merayakan, Paman Yonah datang memberitahu tentang penangkapan ayahnya. Karena khawatir, Yonah pun segera bergegas ke sana sambil diikuti oleh Ip Man dan Kan. Tibanya di kantor imigran, Ip Man bertemu Billy dan menyarankan mereka agar tidak kembali ke Pacinan karena ketuanya berencana menangkap para warga Cina. Namun Ip Man tak tinggal diam dan berencana pergi ke sana. Di sisi lain, Sersan Berton pergi ke rumah sakit marinir dan melihat Colin babak belur. Tak terima instrukturnya kalah, Berton pun pergi ke Pacinan untuk menantang ketua AKT. Sesampainya di sana, Berton langsung menghajar semua master kungfu. Setelah mengetahui ketua AKT tidak berada di sana atau di kantor imigran, Berton pun langsung pergi ke sana. Ip Man kemudian tiba di Pacinan dan mengetahui kalau para master telah babak belur dihajar oleh Berton. Ip Man lalu memberitahu mereka untuk mengkosongkan tempat ini karena sebentar lagi pihak imigran akan datang dan akan menangkap mereka semua. Setibanya di kantor, Berton meminta izin Andre untuk membawa Master Wan ke markas marinir guna menantangnya berkelahi. Setelah mendapatkan izin, Berton dengan paksa membawa Master Wan ke markas, di mana di sana Berton membangunkan prajuritnya yang sedang mimpi indah hanya untuk menonton pertarungannya, dan pertarungan antara Berton melawan Master Wan pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Master Wan mampu melawan Berton dengan jurus Tai Chi-nya. Namun karena Berton memiliki kekuatan yang lebih besar, ia pun berhasil mengalahkan Master Wan dan bahkan mematahkan kakinya. Di tempat lain, Ip Man membawa orang-orang asosiasi ke markas miliknya Bruce Lee. Di sana mereka memberitahu Ip Man kalau Berton mencari Master Wan karena menduga Master Wan lah yang telah memukuli Colin. Setelah mendengar kabar Master Wan masuk ke rumah sakit, Ip Man pun pergi ke sana dan mendapati tubuh Master Wan penuh dengan luka. Menyadari dirinya lah yang harusnya menghadapi Berton, Ip Man pun memutuskan untuk melawan Berton. Sebelum pergi menemui Berton, Ip Man menelepon putranya, akan tetapi hasilnya sama. Yip Ching tidak mau berbicara dengannya. Ip Man kemudian terpaksa memberitahu tentang rahasia yang selama ini ia sembunyikan kepada Patso, yaitu terkena kanker tenggorokan. Sebagai teman yang baik, Patso pun memaksa Yip Ching untuk berbicara dengan ayahnya dan memberitahu kalau Ip Man terkena kanker. Seketika itu Yip Ching berubah menjadi sedih. Ia akhirnya mau berbicara kepada ayahnya, di mana Ip Man meminta maaf kepada putranya karena telah menamparnya dan berjanji untuk mengajari seni bela diri Wing Chun setelah kembali ke rumah. Di keesokan harinya, Ip Man pergi ke markas Berton yang diantarkan oleh Wu. Di sana, Ip Man mengungkapkan bahwa dia yang memukuli Colin dan menantang Berton untuk bertarung. Dan pertarungan antara Ip Man melawan Berton pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Berton berhasil memukuli Ip Man beberapa kali. Tapi hal itu tidak membuat Ip Man mengaku kalah dan kembali menunjukkan seni bela diri Wing Chun yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya Ip Man berhasil mengalahkan Sersan Berton dengan pukulan terakhir di lehernya. Beberapa hari kemudian, Master Wan pulih dari lukanya dan berdamai dengan Ip Man. Dia juga akhirnya mau memberikan surat izin untuk mendaftarkan anaknya untuk sekolah di sini. Ip Man kemudian terbang kembali ke rumah dan bertemu dengan Yip Ching yang senang melihatnya. Sesuai janjinya, dia akan mengajarinya seni bela diri Wing Chun. Ketika sedang mengajarkan Wing Chun, Ip Man meminta Yip Ching untuk memvideokannya.
Film ini kemudian ditutup dengan adegan di mana guru besar Ip Man akhirnya meninggal dunia dan Bruce Lee datang ke sana untuk memberikan penghormatan yang terakhir dan film pun berakhir. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama. Pesan yang bisa diambil dari video ini, laki-laki nakal itu standar, tapi laki-laki yang mau berubah itu sangat luar biasa. Untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Saya, segenap tim jajaran Petualangan Isani mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video yang lainnya.